pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Iren aku dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda dalam program Anjang Sana. Ngobrol asik seputar wisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih membahas mengenai pariwisata yang ada di Yogyakarta, tapi hari ini temanya berbeda, yaitu pariwisata Kulon Progo menyongsong era penanatan anyar pelesiran Jogja. Menarik ya pemirsa, tentunya hari ini sudah kedatangan tamu spesial walaupun secara virtual, tapi yang jelas diskusi hari ini pastinya dijamin menarik. Namun sebelumnya untuk saat ini pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata terus berupaya untuk memulihkan perekonomian melalui sektor pariwisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah pusat yang diatur dalam peranatan anyar di industri pariwisata. Menggunakan jargon peranatan anyar pelesiran Jogja, tatanan pariwisata daerah perlu didesain ulang untuk menyesuaikan pola perilaku wisata yang berubah akibat adanya pandemi. Sebagai sebuah kawasan, Kulon Progo tentunya memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Tidak hanya pariwisata alam, tapi juga ada wisata budaya dan juga buatan. Lalu bagaimana kemudian pemerintah ini dan tentunya para pemangku kepentingan menempatkan program peranatan anyar pelesiran Jogja dalam strategi pengembangan pariwisata. Bagaimana kemudian pemerintah dan juga pemangku kepentingan menempatkan program peranatan anyar pelesiran Jogja dalam strategi pengembangan pariwisata di Kulon Progo? Boleh kita langsung sapa narasumber yang sudah bergabung secara virtual hari ini. Ada Bapak Lili Saiful Ahmad, beliau merupakan anggota Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Lili. Halo, Sugeng Rawuh. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat Pak Lili, semangat. Sehat, semangat, salam sehat buat semua. Waduh, luar biasa, ini outfitnya ini ceria sekali loh Pak Lili. Ini menambah semangat iya kita dong. untuk ngobrol tentang pariwisata yang ada di Kulon Progo. Selanjutnya Benar. ini saya juga ingin menyapa untuk Ibu Dr. Randa Titi Sulistiani. Beliau merupakan Kepala Bidang Kapasitas Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Ibu Titi Sulistiani. Halo, kabar baik, Mbak Wow, Ampun. backgroundnya Semoga Bu. semua sehat ya. Pastinya nih backgroundnya ini membuat saya menjadi lebih kangen lagi untuk bisa berwisata ke pantai Bu. Ini luar biasa, terima kasih untuk Ibu Titi. Dan selanjutnya kali ini juga sudah hadir di Anjang Sana Bapak Ari Wibowo. Beliau ini merupakan pelaku pariwisata Kulon Progo. Halo Pak Ari Wibowo. Halo, selamat. Selamat datang ya, sampai jumpa lagi ya. Waduh, luar biasa sekali ini untuk Bapak Ari Wibowo. Ini adalah salah satu pelaku pariwisata di Kulon Progo begitu. Terima kasih sudah hadir untuk ketiga narasumber di Anjang Sana hari ini. Kalau begitu mungkin boleh langsung ke Ibu Titi mengenai peranatan anyar pelesiran Jogja. Ini mungkin boleh dijelaskan kembali walaupun mungkin beberapa pemirsa Anjang Sana sudah pernah mendengar. Tapi mungkin boleh diperjelas lagi sebenarnya apa yang dinamakan dengan peranatan anyar pelesiran Jogja. Silakan Ibu. Ya, jadi begitu ada pandemi COVID-19 Iya. ini, tepatnya di bulan Maret ya tahun 2020 dan sekarang sudah hampir 1,5 tahun. Iya. Nah ini memang pariwisata ini sangat terdampak dengan adanya pandemi ini. Padahal kalau di Yogyakarta ini kan kita juga terkenal dengan destinasi wisata yang semakin hari semakin menarik, semakin kita tata kembali untuk para wisatawan ini bisa berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta. Kita bersyukur bahwa di Jogja ini semua komplit, dari budaya, dari atraksinya, kemudian alamnya, semuanya ada di sini. Kita tinggal mengolahnya. Nah, begitu ada pandemi memang kita sangat terdampak. Iya. Nah, untuk itu kita harus mengikuti tren nantinya para wisatawan untuk berwisata di saat pandemi. Sehingga Dinas Pariwisata bersama pelaku pariwisata dan yang industri pariwisata dan beberapa stakeholder maupun secara pentahelik telah membuat protokol kesehatan SOP, yaitu bagaimana cara berkunjung
di destinasi wisata di Yogyakarta, yang akhirnya kita beri nama Pranatan Anyar Plesiran Jogja. Jadi ini tata cara baru Oke. untuk berwisata di Yogyakarta, dan di sini ada SOP semuanya sudah komplit. Jadi ini kita berharap ya tidak ada klaster di Iya, destinasi betul. wisata, sehingga ini memang sudah kita desain, kita berikan SOP sedetil mungkin agar membuat rasa aman dan nyaman bagi wisatawan maupun bagi pengelola destinasi. Nah, ini Oke. sudah kita sosialisasikan dan kita sudah melaksanakan baik di industri maupun di destinasi. Kita selain prokes sudah ada SOP, bahkan harus ada reservasi secara online Iya. untuk berkunjung ke destinasi. Oke, baik. Ini berarti semua sudah diatur di dalam Pranatan Anyar Plesiran Jogja, begitu ya Bu ya? Seperti Itu apa sudah. tata cara untuk berwisata menyesuaikan Ya. kondisi di tengah pandemi saat ini. Kita langsung ke Pak Lili terkait dengan sekali lagi masih yang namanya Pranatan Anyar Plesiran Jogja. Kalau menurut Pak Lili sendiri ini sejauh mana Pranatan Anyar Plesiran Jogja ini menjadi kunci bagi bernafasnya kembali pariwisata yang ada di Jogja? Silakan Pak. Jadi begini, program dari pemerintah tentang Pranatan Anyar dengan spesifikasi atau syarat-syarat yang perlu dipenuhi, Iya. itu memang sesuatu hal yang penting ya, penting untuk dijalankan. Yang paling penting sebenarnya begini, kita ini mesti berdamai atau hidup berdamai berdampingan dengan yang namanya pandemi, itu dulu. Jadi kita tidak perlu parno, tidak perlu terlalu khawatir. Iya. Tapi tetap kita harus waspada. Betul. Waspada, menjaga diri, itu yang paling penting. Karena Iya. ini kita nggak ngerti, ini kapan selesainya kita Betul. nggak ada yang tahu. Masih misteri ya selesainya Pak? kapan. Iya, masih misteri. Jadi nggak perlu terlalu parno, terlalu takut dengan hal-hal itu. Ya, bukannya kita ini menganggap ini nggak ada. Nggak, kita yakin bahwa penyakit ini ada, virus Iya. ini ada, cuman kita perlu sikapi saja. Jadi tetap berusaha untuk tetap bahagia, tetap senang, jaga kondisinya, Betul. imunitasnya jaga dan seterusnya. Yang penting kita jangan sampai juga, ini kan yang sekarang ini muncul di lapangan, itu kan bisa jadi orang itu mati karena COVID atau mati karena kelaparan kan gitu. Iya. Ini kalau pariwisata ini nggak jalan, ya orang-orang itu atau teman-teman kita, ini mohon maaf ya saya pakai bahasa yang agak vulgar, Iya. itu ya bisa jadi kita mati karena kelaparan bukan mati karena COVID. Iya. Mestinya di sini kita semua harus mensikapi berbagai macam aturan itu ya jangan terlalu memberatkan. Yang perlu kita sikapi adalah misalnya kerumunan dan sebagainya. Ini yang kita perlu sikapi. Saya yakin semua masyarakat juga sudah mulai sadar, mulai memahami. Itu saja. Itu untuk pembukanya itu dulu, Mbak. Oke, Terima baik. kasih. Kalau pesan dari Pak Lili ini jangan panik begitu ya, harus pintar-pintar beradaptasi dan juga menyesuaikan. Jangan sampai kita kalau Pak Lili tadi bilang bukan mati karena COVID tapi juga karena kelaparan begitu. Jadi kita harus Ya, pintar-pintar betul. bersikap dan tentunya semoga aturan-aturan ini juga mendukung ya para pelaku pariwisata yang ada di Jogja untuk dapat berkreasi kembali. Terima kasih ke Pak Lili dan tentunya kali ini kami ingin ke Pak Ari Wibowo. Nah, sejauh ini di lapangan, kondisi di lapangan ini seperti apa? Terutama untuk para rekan-rekan pelaku pariwisata di Kulon Progo. Ini kegiatannya ngapain ini selama PPKM ini, Pak? Di pandemi seperti ini otomatis kunjungan ya turun ya. Istilahnya Iya. kalau dulu okupansi mungkin sudah 80 sampai 80%-an ya. Kalau sekarang ketika ada regulasi harus ditutup ya kita mengikuti aturan aja, yang otomatis berdampak pada para pelaku wisata yang ada di lapangan atau yang ada di lokasi, terutama kami yang ada di wilayah Kulon Progo ini. Sehingga ya secara tidak langsung kami ini mati pelan-pelan gitu. Itu aja, dan ya emang harus seperti apa yang dikatakan tadi oleh Pak Lili tadi, ya kita emang panik itu nggak boleh, tapi waspada boleh. Terus tetap dengan prokes, ini yang sudah kita bayarkan. Tapi kalau kita langsung seperti dikit-dikit ada
aturan harus ditutup, harus digini gitu Iya. ya. Kita mau bisa berbuat apa lagi? Iya. Sedangkan di bawah ini kan ada tukang parkir, ada pedagang pedagang di lokasi wisata, Iya. pedagang Iya. cendera mata ini yang menggantungkan hidupnya di area wisata. Terus bisa berbuat apa gitu ketika semua aturan itu ditutup dan mereka kan butuh hidup gitu. Oke. Nah ini yang harus memang ya kita sikapi bersama dan kami memang merasakan dampak dari pandemi ini dan berikut dampak dari aturannya sih sebenarnya. Oke. Nah ini yang harusnya ya kita mulai sama-sama memikirkan bagaimana sih para pelaku wisata Iya, baik. yang di lapangan ini bisa Baik. hidup menyambung nyawa, bukan menyambung nyawa, tapi menyambung nyawa ini yang penting Iya. gitu. Baik. Dan diharapkan tentunya Peranatan Anyar Plesiran Jogja ini menjadi solusi begitu ya dengan adanya pandemi, tapi juga pariwisata diharapkan tetap berjalan. Baik, kita break sejenak untuk Pak Lili, Ibu Titi dan juga Pak Ari Wibowo. Kita akan berdiskusi kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda. Anjang Sana akan segera kembali. Anjang Sana ngobrol asik seputar wisata Jogja. Menarik sekali. Kali ini kita akan mengupas habis mengenai pariwisata yang ada di Kulon Progo, tentunya dengan Peranatan Anyar Plesiran Jogja. Boleh kita langsung menuju ke Ibu Titi. Kalau di Peranatan Anyar Plesiran Jogja ini yang diatur tidak hanya para pelaku wisata tapi juga para wisatawannya atau seperti apa, Bu? Ya, jadi ini SOP ini bisa dilakukan baik pelaku pariwisata di industri pariwisata maupun wisatawan, sehingga itu tadi harapannya memang untuk bisa paling tidak ini adalah solusi di saat pandemi berwisata dengan aman, meskipun kita tidak bisa menjamin 100% itu aman, tetapi kita sudah berupaya untuk menjaga agar nanti para pengelola maupun wisatawan itu bisa merasa nyaman untuk berwisata di Jogja. Nah ini memang selain itu ini ada aplikasi untuk reservasi bagi para wisatawan yang datang ke DIY. Ini karena kita ada operasional pembatasan, jadi 50% ya, dulunya 50% untuk berkunjung ke destinasi. Jadi dari kapasitas yang ada itu hanya 50% dulu yang bisa diberikan, sehingga kalau yang reservasi itu akan bisa tahu, misalnya kita ke Kulon Progo, di sini kapasitasnya 50%. Kita harus reservasi dulu. Nah ini gunanya reservasi itu juga untuk data kunjungan wisatawan. Kemudian selain untuk mendata wisatawan, kita juga akan tahu dari mana saja dan alam atau wisata di mana yang menjadi favorit itu bisa kelihatan. Dan di sini sekaligus untuk tracing jika terjadi sesuatu. Jadi itu untuk kepastian kita bisa ke destinasi di Jogja. Nah ini sangat sebetulnya sangat penting karena ini kita sudah membuat suatu tata cara baru di dalam menghadapi pandemi bagi wisatawan maupun pengelola agar itu tadi menjadi aman. Jadi semua sudah ada, jadi nanti bisa di-download di Visiting Jogja. Ini semuanya sudah ada SOP-nya di situ, kemudian bagaimana untuk reservasi, bahkan untuk pembayaran bisa cashless. Waduh, oke, luar biasa sekali, lengkap sekali informasi yang diberikan oleh Ibu Titi. Jadi diharapkan dengan adanya Peranatan Anyar Plesiran Jogja ini bisa membantu membangkitkan kembali geliat perekonomian melalui sektor pariwisata, begitu ya Bu ya. Sudah jelas sekali di situ juga sudah diatur tidak hanya para pelaku wisata tapi juga para wisatawan. Ini juga sudah ada pedoman-pedomannya begitu ya Bu ya. Terima kasih, kita ke Bapak Lili. Pak Lili,
sejauh apa kalau menurut Pak Lili bahwa dengan adanya peralatan anyar Plesiran Jogja ini dapat mendongkrak kembali perekonomian di Yogyakarta karena memang pariwisata ini menjadi salah satu penyumbang terbesar di ekonomi Yogyakarta ini, Pak. Gini, itu menjadi salah satu elemen penting yang perlu diterapkan apa yang disampaikan oleh Ibu Titik ya, Mbak Titik tadi. Saya biasa nyebut orang itu dengan sebutan Mbak atau Mas gitu kan. Biar awet muda ya itu. Pak ya. Iya betul, itu Mas Kim Jong Rek itu ya saya nyebutnya Mas gitu kan biasanya gitu. Iya. Jadi begini, peranatan ini sesuatu hal yang elemen penting yang memang kita menjadi sebuah jaminan. Tapi yang paling penting lagi sebenarnya kesadaran dari masyarakat. Masyarakat secara utuh bagaimana mensikapi pandemi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, justru dari pihak pemerintah juga. Kita ini mestinya juga tidak membeda-bedakan dalam konteks syarat dan prasyarat dalam proses perjalanan. Misalnya contohnya, perjalanan darat, perjalanan udara, perjalanan lewat air itu tidak sama. Ada yang harus pakai PCR, ada yang cukup pakai antigen. Ini kan menjadi sebuah geliat pertanyaan kita sebenarnya. Kira-kira COVID-nya beda atau gimana gitu kalau naik pesawat terbang, kan gitu, ya kan? Nah, ini mohon maaf ya, saya perlu sampaikan juga ini. Saya berharap nanti juga dari waktu ditayangkan ini tidak perlu di skip gitu kan. Jadi ini juga menjadi kesadaran kita. Kita perlu cermati berbagai macam elemen yang ada di pariwisata. Kebetulan saya ini juga di FOSIPA, di Forum Silaturahmi Insan Pariwisata. Jadi sebelum saya jadi pegawai musiman ya, sekarang ini jadi pegawai musiman 5 tahunan gitu. Ya kan? Nah, itu kita sampaikan juga ke teman-teman. Sampai hari ini kita sampaikan ke teman-teman pariwisata penggiat. Karena kita dulu ada di situ. Jadi kita tahu betul bagaimana menjalankan sebuah proses-proses di pariwisata. Nah, di Kulon Progo ini kalau kita agak melebar, itu Kulon Progo ini merupakan sebuah wilayah yang mempunyai berbagai macam infrastruktur yang akan menopang dunia pariwisata. Contohnya adalah airport ya. Iya ini bisa menampung atau bisa untuk landing dan take off A380. Di mana di Indonesia ini tidak ada yang pernah bisa untuk landing dan take off 380 dengan full penumpang ya 700-an orang. Yang walaupun itu hari ini tidak efektif karena apalagi pandemi itu nggak mungkin ada jalan. Betul. Nah, pintu gerbang Kulon Progo atau bahkan Yogyakarta yang diampu atau ditopang oleh berbagai macam wilayah, baik dari Cilacap, Jawa Tengah ya, Cilacap, Purwokerto, Banyumas, Kebumen, Purworejo. Kalau di utara itu ada Banjarnegara, Wonosobo dan sebagainya. Kemudian ada Magelang, kemudian ada juga Muntilan. Kalau ke timur ya ada Sleman, Bantul, Kota Jogja, Gunung Kidul, Klaten bahkan. Kalau di selatan kan nggak mungkin kan lautan ya. Itu kalau di selatan ya yang ada Nyi Roro Kidul atau Ratu Kidul kan gitu kan. Agak horor ya Pak. Aduh. Iya itu. Jadi beliau nggak butuh naik pesawat terbang sebagainya kan. Nah. Kalau kita berbicara tentang peranatan anyar ini, mestinya dari pihak pemerintah DIY, khususnya di Dinas Pariwisata, bisa mendorong kepada Dinas Perhubungan yang akan masuk kepada Kementerian Perhubungan. Atau pesan dari Dinas Pariwisata DIY ini masuk kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Gitu. Nah, coba disampaikan juga bahwa pintu gerbang transportasi, baik laut, darat, dan udara, itu suatu hal yang penting untuk bagaimana memajukan sebuah pariwisata di daerah setempat. Kalau syarat-syarat untuk masuk, untuk datangnya aja sudah susah. Mau kita bikin SOP seperti apa di wilayah kita, itu tidak ada orang yang datang. Betul. Kan gitu. Baik. Nah ini penting, SOP ini penting. Penting sekali untuk menata. Untuk menjamin orang datang kan gitu, baik. Menjamin bahwa tempat kita ini bersih, tempat kita ini baik, tempat kita ini
aturan-aturannya terjaga dengan baik. Iya, Saya baik. yakin teman-teman penggerak atau penggiat pariwisata seperti Mas Ari ini sudah sangat paham betul bagaimana Iya, untuk menjalankan ini agar baik. baik. Biar tidak terjadi kluster baru, Iya, terus kemudian iya, kita mesti betul. tracing dan sebagainya. Baik. Tapi kunci pertamanya Mhm. adalah bagaimana orang datang dan pergi itu menjadi lebih mudah. Itu Oke, dulu, itu yang baik. paling penting. Baik. Ini berarti Gitu. aturan-aturan pendampingnya juga harus mendukung begitu ya Pak dengan program-program Ya, yang tentunya sudah dibuat sedemikian rupa. Coba kita langsung menuju ke ya. Pak Ari Wibowo. Nah, untuk saat ini dengan adanya Peranatan Anyar Plesiran Jogja, ini sudah dimanfaatkan sejauh apa? Lalu juga seperti apa ini persiapannya kalau misalnya memang PPKM ini sudah berakhir, lalu juga pariwisata sudah mulai dibuka. Ini seperti apa kesiapan rekan-rekan di Kulon Progo menyongsong di era Peranatan Anyar Plesiran Jogja saat ini? Ya kita sebagai pelaku pariwisata itu sebenarnya kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Misalnya kalaupun tadi dari dinas tentang masalah aplikasi dan sebagainya, kita sudah siapkan. Cuman nanti setelah PPKM ini selesai ya, otomatis kita akan mentaati semuanya, mentaati peraturan seperti di tempat wisata mungkin 50%, terus untuk yang kuliner kita juga atur, kita siap melakukan aturan itu semua. Yang penting itu kita bisa buka, dan itu tadi kita juga menegakkan apa yang dikatakan oleh Mas Lili tadi, bagaimana tentang aturan masuk. Ya kalau orang pakai pesawat turun ya pakai harus PCR, yang kereta cukup dengan antigen dan sebagainya. Di Kulon Progo ini kan pintu masuknya bukan hanya airport aja, tapi juga ada Kulon Progo yang lengkap. Minimal ada kereta api, ada angkutan darat, bus dan sebagainya. Nah ini kita siap nampung itu, apalagi dengan adanya reservasi kita lebih mudah, dan terus kita juga akan mengatur istilahnya distribusi wisata ini kemana aja, atau kunjungan yang banyak di Kulon Progo ini mana aja kan kelihatan. Nanti kalau yang over kan bisa kita alihkan ke lain, sehingga pemerataan kunjungan ini bisa terjadi. Kalau di satu destinasi sudah sold out atau sudah penuh, kan bisa kita alihkan. Oh kita punya pilihannya di sini, di lokasi ini. Sebenarnya kita itu semua pelaku siap. Ya cuman itu tadi kita masih terbentur oleh aturan, daripada kita dibubarkan oleh Satpol PP, kita juga ngeri sendiri kan. Tahu-tahu tutup, kita bisa berbuat apa ya di bawah kayak gini. Seperti itu loh, Mbak. Masalah kita yang ada di lapangan itu seperti itu. Kita ini juga berpikir keras bagaimana kita bisa anggota kami atau rekan-rekan kami yang sebagai pelaku wisatanya bisa tetap makan. Baik. Sesuatu hal yang harus kita lakukan adalah ya tetap menggerakkan wisata dalam situasi apapun. Kita ini dari dulu ketika dijajah satu-satunya yang kita dilatih untuk tetap survival. Betul. Tetap harus wisata ini tetap harus jalan. Siap. Apapun masalahnya, apapun kondisinya, dengan harus tetap bergerak begitu ya Pak. Kita tetap ikuti aturan. Oke. Kuncinya adalah tetap bergerak begitu, diberikan kesempatan untuk tetap berkarya dengan aturan-aturan yang pasti dijamin dijalankan ketika di lapangan. Terima kasih Pak Ari Wibowo, kita lanjutkan lagi tapi kita harus break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda Anjang Sana akan segera kembali. Pariwisata Kulon Progo tentunya mempunyai potensi yang begitu luar biasa. Kalau pemirsa mungkin pernah berkunjung ke Kulon Progo begitu ya, pastinya kangen sekali dengan kegiatan berwisata karena ya kita tahu sendiri ya pemirsa, kondisi pandemi apalagi dengan PPKM ini harus menuntut kita untuk bersabar dulu di rumah ya, belum bisa menikmati bagaimana keindahan pariwisata yang ada di Kulon Progo. Yang jelas kali ini saya ingin menuju ke Ibu Titi masih terkait dengan Peranatan Anyar Plesiran Jogja. Sejatinya untuk tantangan yang ada di lapangan ini seperti apa Bu kondisinya? Silakan. Ya, jadi mungkin di lapangan pada saat ini Mbak, kita sangat prihatin ya karena masih PPKM dan tempat wisata, destinasi wisata ini ditutup. Memang kalau kita bicara antara kesehatan dan pariwisata ini bertolak belakang.
Karena kalau pariwisata kita diajak untuk jalan-jalan dan menikmati pemandangan yang ada. Tapi kalau kesehatan kita harus stay at home. Nah ini sangat bertentangan. Iya, Tetapi bertolak kita belakang. berupaya bagaimana agar pariwisata nanti setelah PPKM ini selesai, mudah-mudahan tanggal 2 sudah selesai dan nanti akan dibuka kembali, kita sudah mulai siap. Nah, ini memang ada beberapa yang sudah mendapat sertifikat CHSE untuk ini sertifikat CHSE ini memang dari kementerian. Nah, ini kita sudah ada beberapa destinasi maupun industri pariwisata sudah bersertifikat ini untuk membuat kepercayaan bagi wisatawan untuk berkunjung ke destinasi. Sebetulnya sebanyak upaya yang sudah kita lakukan agar pariwisata kita itu bangkit. Karena sektor pariwisata itu multi-player, jadi banyak sekali. Tadi seperti Mas Ari bilang, tidak hanya pengelola destinasi, tetapi di situ ada UMKM. Betul. Kemudian ada tukang parkir dan yang lain-lain. Ini kita yang sebetulnya sangat prihatin ya. Betul. Tapi mohon bersabar. Ini nanti mudah-mudahan setelah tanggal 2 sudah selesai PPKM, kita bisa kembali operasional dan di saat PPKM inilah kita mempersiapkan diri, Mbak, untuk melengkapi. Jadi mungkin kemarin-kemarin tempat cuci tangan atau hand sanitizer-nya masih belum lengkap, di saat ini kita bisa melengkapi. Kemudian kita juga menyiapkan semua pelaku pariwisata ini biar aman, kemudian bisa beroperasional. Kita juga sudah melakukan beberapa vaksinasi. Ini untuk menjamin bahwa pelaku pariwisata maupun nantinya insan pariwisata ini sudah siap benar setelah PPKM bisa buka, sudah siap, protokol kesehatan bisa dilaksanakan, kemudian peranatan anyar Plesiran Jogja juga sudah bisa dilakukan. Harapannya segera ekonomi di tempat pariwisata ini atau di Jogja ini akan bisa kembali meningkat dan bisa menambah kesejahteraan masyarakat seperti semula. Amin. Mungkin itu harapannya. Jadi mungkin sekarang yang di lapangan mungkin masih ada beberapa yang belum tersedianya. Itu tadi tempat cuci tangan, ini dilengkapi di saat PPKM. Oke. Ini Jadi harus mempergunakan untuk kondisi masker. Ini yang biasanya yang biasanya masih kadang-kadang masih enggan untuk pakai masker. Secara benar ya, Bu ya? Iya. Ya, katanya pakai masker ini susah untuk nafas. Jadi ini jangan sampai terlena, apalagi kita sudah ada yang baru. Betul. Ini virusnya baru, jangan sampai lepas dari masker. Ini sangat bahaya. Jadi karena itu tadi di destinasi wisata itu kan banyak kerumunan, mesti banyak kerumunan sehingga tetap cuci tangan, pakai masker, kemudian hand sanitizer jangan lupa harus selalu dipakai, dibawa. Setiap saat kita bisa hand sanitizer. Menggunakan ya. Sekarang masker pun harus 2 ya. Betul, gerakan double masker ya Ibu. Jadi 1 aja tidak cukup, jadi harus 2 apalagi di tempat-tempat umum. Jadi inilah saya juga inginkan para pelaku juga memakai masker double agar semuanya aman dan nyaman. Baik, terima kasih untuk penjelasan dan juga himbauan serta arahan juga nih untuk para pelaku pariwisata di Kulon Progo. Salah satunya ada Bapak Ari Wibowo. Kita boleh menuju ke Pak Lili.
Betul sekali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Lili ketika ada yang namanya peranatan anyar Plesiran Jogja. Tapi ketika pemerintah akhirnya sedang mencanangkan yang namanya PPKN serta pembatasan-pembatasan yang lain, ini tentunya menjadi dilema begitu ya Pak. Mungkin ada dukungan-dukungan terkait hal tersebut itu Pak Lili. Bagaimana Pak? Dulu sebelum PPKM itu saya pernah bikin slogan. Slogannya adalah jangan panik tetap piknik. Oke, jangan panik tetap piknik, menarik. Iya, jangan panik tetap piknik. Nah, mungkin ini bisa dipakai nanti sama dinas ya untuk mendorong itu. Selama aturannya sudah dibuka kan gitu. Iya. Jangan panik tetap piknik. Nah, salah satu menumbuhkan imunitas kita itu adalah sebuah kebahagiaan. Kita mengupayakan kebahagiaan. Betul. Kan gitu. Kita ini akan lama ya, kita tidak nakut-nakutin masyarakat bahwa kita akan lama dengan proses berdamai atau hidup berdampingan dengan virus yang ada ini. Nah, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi tentang kita akan menyiapkan masalah peranatan anyar dan sebagainya. Nah, kuncinya itu ini bisa dijalankan kalau ada tamu yang datang kan gitu. Kalau nggak ada tamu yang datang ya ini nggak bisa dijalankan. Artinya kalau saya lebih sepakat begini, yang itu SOP itu saya sepakat sekali, sangat sepakat. Tapi dalam konteks bagaimana meningkatkan pariwisata di DIY, itu yang pertama itu bagaimana kita membuat mereka atau para tamu-tamu baik domestik ataupun asing itu datang ke DIY lagi. Itu kunci pertamanya. Bagaimana kita bisa menerapkan SOP itu kalau nggak ada tamunya, kan gitu. Ini nggak masuk akal. Iya. Itu yang pertama. Terus kemudian ini sering saya sampaikan juga waktu dulu di Pansus, di situ ada Pak Kadis juga, ada Bu Sekdis juga. Pernah saya sampaikan bahwa Yogyakarta ini mesti fokus dalam bagaimana menjalankan sebuah pembangunan yang ada. Yogyakarta ini terkenal menjadi kota budaya, kota pelajar, dan kota pariwisata. Bahwa core bisnis di Yogyakarta ini salah satunya adalah pariwisata. Betul. Walaupun kemarin di kala pandemi ini yang masih bisa bertahan adalah di sektor industri. Buktinya ekspor di sekian atau beberapa barang ekspor itu justru meningkat. Ya, enggak semua sih memang ya, tapi beberapa itu meningkat. Nah, kalau kita pahami bahwa kita ini menjadi kota pariwisata, mestinya segala macam pembangunan itu ya cenderungnya atau arahnya bagaimana untuk mensupport pariwisata yang ada di DIY ini. Itu. Jadi misalnya saya bangun jalan itu apa? Agar supaya pariwisata di sana itu menjadi lebih meriah lagi, lebih ramai lagi. Jadi hari ini kita ini prihatin atau berdiam, tapi bukan untuk diam tanpa gerakan. Jadi mestinya menyiapkan seandainya nanti begitu dibuka kerannya pariwisata dunia, pariwisata nasional atau pariwisata internasional itu datang, kita sudah siap. Yeah. Yogyakarta ini sudah siap. Jadi teman-teman pelaku wisata menyiapkan diri. Seperti apa nanti begitu, ini kan orang lagi prihatin untuk diam di rumah, tidak kemana-mana kan gitu. Yeah. Ya kan? Tapi begitu nanti kerannya dibuka, mereka akan berbondong-bondong dan akan luar biasa sekali yang akan datang. Nah, pertanyaannya untuk kita sudah siap belum? Jalan-jalan menuju objek wisata kita sudah lebar atau belum? Ya, semua disinkronisasi dengan dinas-dinas yang lain, dinas yang tukang bikin jalan itu mana, misalnya PU misalnya, atau dinas yang sering bikin terangnya lampu jalan mana, Dishub misalnya. Semua disinkronkan di situ. Iya. Kemarin waktu itu sempat saya cermati, APBD untuk dinas pariwisata itu berapa toh? Dibanding APBD totalnya berapa? Ada 1% enggak? Ada 2% atau tidak? Nah, itu yang tahu mungkin Pak Kadis atau Mbak Titi mungkin tahu juga. Gitu. Nah, hal ini kalau kita fokus dalam konteks pembangunan, mestinya kecenderungan keberpihakan itu menjadi lebih jelas. Saya nyambung juga dengan kalimat Mbak Titi bahwa multiplier efek akan muncul. Iya, betul. Pemerintah tidak perlu susah-susah mencarikan lapangan pekerjaan. Iya. Kalau objek wisata ini dimunculkan di sekian banyak tempat, akan banyak orang yang tidak perlu mencari pekerjaan, tapi justru membuat pekerjaan, bikin usaha. Sebenarnya kan itu, ini salah satu poin. Nah, kemudian kalau kita berbicara wisata, itu ada banyak sekali. Ada wisata religi, ada wisata minat khusus,
ada wisata alam, ada wisata yang memang buatan. Iya. Itu banyak sekali gitu kan. Nah, apalagi Yogyakarta ini betul-betul ditopang oleh pintu gerbang ya, sesuai dengan visi misinya pariwisata juga kan ya. Iya. Kita menjadi pemenang di Asia Tenggara di tahun 2025 kalau nggak salah seperti itu gitu kan. Nah, mestinya kita respon positif yang kaitannya dengan YIA ini. Dibuktikan kemarin untuk logistik ya, kargo dengan pesawat Antonov Masih 3 menit. Iya. bisa datang di Kulon Progo kan gitu. Oke. Bisa landing dan take off di Kulon Progo. Nah, ini nanti YIA Baik. ini akan menjadi hub. Oke. Bisa menggantikan peran dari Singapura. Iya, iya. Nah, Baik. mestinya Dinas Pariwisata arahnya sampai ke sana. Coba kita berpikir Oke, sampai ke baik. sana. Seandainya memang nanti YIA ini akan menjadi bandara hub, bandara besar, di mana dari Australia nanti direct ke kita, dari Eropa direct ke kita, dari Inggris bisa direct ke kita, di Amerika bisa direct ke kita, dari Arab bisa direct, dari Cina bisa direct ke kita. Pulau Jawa Iya. ini kan posisinya di tengah. Dan kalau Iya. kita cermati, Yogyakarta ini pas di tengah-tengah Pulau Jawa. Baik. Ini luar biasa sekali. Kalau kita berbicara, ini sangat strategis Yogyakarta. Oke. Ini. Nah, mestinya kita coba berpikir secara parsial, iya. Baik. Secara teknis, iya. Tapi Iya. secara global, bagaimana kita akan membesarkan pariwisata yang memberikan devisa, Baik. baik domestik ataupun asing nanti ya, itu Oke. akan luar biasa sekali. Turunannya akan banyak. Iya. Seperti Baik. yang tadi disampaikan tentang multiplier effect. Oke, baik. Gitu, Terima Mbak. kasih Pak Lili, sungguh jelas sekali. Ini tentunya untuk bagaimana sekali lagi semua stakeholder yang ada di sektor pariwisata ini bisa siap ketika nanti keran pariwisata ini dibuka begitu ya Pak ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk berdiskusi mengenai tema hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anjang Sana akan segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Anjang Sana. Kita boleh langsung menuju ke Pak Ari Wibowo terkait dengan kondisi yang tentunya berada di lapangan di Kulon Progo begitu. Nah, kali ini tadi belum sempat terjawab begitu Pak Ari mengenai apa kegiatan dan juga persiapan ketika kita bilang kalau nanti aturan-aturan pembatasan ini sudah mulai dilonggarkan, lalu juga sudah ada yang namanya Peranatan Anyar Plesiran Jogja. Ini apa yang sudah dilakukan dan mungkin dalam waktu dekat ini ada rencana besar terkait dengan pariwisata yang ada di Kulon Progo begitu? Ya, jadi gini Mbak, untuk tadi yang seperti dikatakan Bu Diti tadi bahwasanya harus protokol kesehatan seperti itu, cuci tangan dan sebagainya. Sebenarnya kita ada sebelum PPKM darurat saja sudah kita siapkan kan itu. Hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang istilahnya di lokasi-lokasi wisata begitu pintu masuk dari tiketing dan sebagainya, begitu masuk itu sudah ada. Terus bagi para wisatawan sendiri yang tidak mengenakan masker, kita kasih masker. Dan terus tadi kalau masalah reservasi, kita juga setuju dengan adanya reservasi. Nah, masalahnya kalau sekarang ini ya harapan kami ketika ini nanti di PPKM darurat ini sudah selesai, ya, kita akan bersama-sama dengan dinas terkait. Ya kita sebagai pelaku ini ya, kita itu dibimbing, kamu harus gini dan kalau kamu ada kegiatan seperti ini, kapasitasnya seperti ini, kita siap kok. Kita nggak akan kita itu nggak akan bantah dan sebagainya. Yang penting kita juga berkreativitas dengan kunjungan, kita juga istilahnya kita buat share ke media-media sosial yang ada. Dan ayo kita belum piknik ke Jogja kan, belum piknik ke Kulon Progo kan, kita juga punya tagline-tagline untuk hal-hal yang kayak gitu yang unik-unik lah. Nah, ini kita bagaimana meningkatkan, terus setelah ini nanti PPKM darurat ini selesai tanggal 2 ya, semoga tidak diperpanjang lagi. Iya. Ini ya tadi kewajiban kami sebenarnya sih bagaimana kita membiarkan ekonomi mikro yang ada di bawah. Wisata ini kan ada yang tadi seperti dikatakan oleh Mas Lili tadi, ada yang buatan, ada yang alam, ada yang edukasi, ada yang minat khusus.
Di Kulon Progo ini semuanya ada. Cuman mungkin belum terpromosi dengan baik. Nah, harapan kami juga pemerintah DIY ikut juga mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kulon Progo, bukan hanya Glagah, bukan hanya Kali Biru, bukan hanya Kulit Payung, tapi masih banyak kok wisata-wisata baik yang desa wisata maupun yang wisata desa. Banyak sekali yang wisata-wisata yang dari bahkan lokasi yang untuk di sebuah kehidupan aja ada. Iya. Nanti suasana di sana seperti kalau ada di Bali seperti itu. Di Kulon Progo itu ada seperti itu, ada, cuman belum aja kita mulai. Ini kami yang di sini, yang di Kulon Progo ini bergerak untuk satu mengedukasi masyarakat, para pelaku wisata, terus bahkan dalam situasi seperti ini pun, dalam posisi yang tiarap seperti ini pun kita terus mengedukasi, jangan patah semangat, ya nggak ngelopro, sehingga ini itu pas badai. Kami nyemangatinya ya sih cukup mudah atau simpel aja, badai itu pasti berlalu. Ayo kita tetap bertahan, tetap bergerak. Setuju. Setelah ini selesai kita maju bareng dan kita tuh sudah siap. Istilahnya kalau kemarin kita tidak istilahnya gagap karena adanya pandemi, semoga ke depan ini kita tidak gagap lagi menghadapi kunjungan. Ya semuanya pasti ada hikmahnya lah di balik semua peristiwa itu. Baik. Gitu aja. Baik, luar biasa. Mumpung ada Pak Lili dan juga Ibu Titi. Kalau tadi salah satu yang menjadi kendala adalah media promosi. Nah ini kemudian yang menjadi kendala apa lagi untuk Pak Ari? Ya promosi wisata Kulon Progo ini sebenarnya kurang. Dari mempromosikan Kulon Progo mungkin dari, saya kira dari pemerintahnya sendiri, bukan masalah dari para pelaku kan sedikit-dikit mereka bisa bermedsos dan sebagainya. Nah kalau yang misalnya dukungan dari dinas-dinas ini kita perlu bantuan. Kalau misalnya infrastruktur ini kan ada infrastruktur murni, ada infrastruktur untuk tujuan seperti tadi yang dikatakan infrastruktur itu, kalau mau menuju jalan sana masih butuh penerangan, butuh ini mungkin ya di Kabupaten Kulon Progo tidak mampu. Mungkin Mas Lili dengan duduk di Komisi J bisa membantu kami bagaimana infrastruktur yang ada di Kabupaten Kulon Progo yang tentang masuk ke tujuan wisata ini bisa lebih baik lagi, sehingga memang dana untuk alokasi untuk wisata ini sepertinya baik di tingkat 2 maupun di tingkat 1 untuk wisata ini kayaknya masih kurang. Bagaimana kalaupun masih kurang di dinasnya pariwisata, otomatis ya sebenarnya di dinas yang lain itu menang, bisa dijadikan untuk istilahnya untuk tujuan khusus tadi, istilahnya tujuan untuk mendukung pariwisata. Karena ya tadi wisata ini multiplier efeknya cukup besar. Betul, setuju. Bahkan ibu rumah tangga pun di rumah itu kan bisa membuat merchandise. Itu loh. Baik. Sebenarnya Kulon Progo ini bisa aja seperti Bantul dan sebagainya. Cuman edukasinya dan sebagainya ini yang masih kurang. Nah ini kalau edukasi bagiannya mungkin untuk dinas koperasi atau dinas perindustrian, nah, itu kan bisa juga dilaksanakan. Kalau itu yang kami harapkan sih. Jadi selain multiplier effect juga ada sharing program di antara OPD yang ada di tingkat kabupaten ataupun di dinas DIY sendiri. Begitu Pak. Harapan kami sebenarnya untuk mendukung geliat pariwisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Baik, kita mungkin langsung menuju ke Ibu Titi menjawab apa yang tadi menjadi permasalahan ketika di lapangan. Salah satunya yang dialami oleh Bapak Ari Wibowo juga, Ibu. Ini terkait dengan media promosi. Mereka ini merasa masih kesulitan dan juga kekurangan untuk media promosi. Apakah sudah ada program khusus yang memang disiapkan agar promosi dari wisata khususnya yang ada di Kulon Progo ini dapat berjalan dengan lancar begitu, Bu? Iya, jadi memang
promosi itu adalah ujung tombak dari pariwisata. Jadi Betul. kita memang kalau tidak ada promosi, bagaimana wisatawan akan bisa datang Iya. ke Jogja. Nah, ini media promosi kita banyak sebetulnya. Itu di medsos saja kita ada IG, ada websitenya Visiting Jogja. Ini sebetulnya komplit di sana itu kita sudah mempromosikan semua. Memang tadi perlu adanya sinergi dan lintas sektor di dalam pengembangan kepariwisataan. Iya. Tidak mungkin hanya Dinas Pariwisata saja yang akan mengembangkan atau membangun pariwisata, tetapi perlu dari semua sektor, baik OPD maupun masyarakat sendiri. Betul. Dan inilah yang selalu sebetulnya kita lakukan selama ini. Iya. Jadi memang ada beberapa. Nah, untuk saat pandemi ini kita menyiapkan SDM-nya karena tadi disinggung oleh Pak Lili juga bahwa visi kita itu adalah nantinya jadi terkemuka di Asia Tenggara. Nah, Amin. inilah kita harus menjadi destinasi terkemuka di Asia Tenggara. Bahkan kemarin Perda sudah direview bahwa kita itu tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi harus bisa mendunia, Iya. berkelas Baik. dunia, dan bisa sustainable. Itu yang penting. Iya. Nah, inilah tidak bisa hanya Dinas Pariwisata, pasti dengan Sinergitas ya Bu ya instansi berarti? ya. Nah, Baik. apa yang sudah kita lakukan untuk menuju ke sana? Tentunya salah satunya adalah promosi. Oke. Kemudian menyiapkan Iya. SDM-nya secara Oke. profesional. Nah, selama pandemi ini kita selalu bekerja sama, bahkan ini kita juga menjalin kerjasama dengan Kementerian Marves untuk mengadakan beberapa pendampingan maupun pelatihan. Baik. Nah, inilah pelatihan misalnya untuk IT nanti. Iya. Nah, ini kita kolaborasi dengan Dinas Kominfo, Baik. kemudian dengan Menteri Kominfo. Ini Iya. sudah kita lakukan Sedang berjalan dan ya Bu? kemarin sudah ada. Memang belum bisa menjangkau semuanya, semua destinasi yang ada di DIY karena kita sangat kompleks, banyak Betul. sekali. Baik. Ya, Baik. dan sekarang apalagi semua kegiatan di PPKM ini kan harus juga terhenti. Oke. Baik. Nah, yang bisa seperti ini adalah salah satu ya, Anjang Sana ini adalah salah satu media promosi kita juga. Nah, ini yang bisa kita lakukan sementara ini melalui media. Tapi pelatihan-pelatihan nanti tetap ya akan Bu ya, nanti pelatihan juga begitu ya Bu ya. ya. Baik, Ya, terima kasih memang untuk Ibu Titi. Mungkin boleh sedikit saja, singkat saja untuk Pak Lili, closing statement yang bisa disampaikan untuk Anjang Sana hari ini karena memang keterbatasan waktu begitu. Mungkin singkat saja, silakan Pak Lili, closing statement-nya. Oke, salam dari semua, dari pimpinan dan teman-teman anggota DPRD DIY buat masyarakat daerah Istimewa Yogyakarta. Salam sehat, salam sejahtera semuanya, tetap kuat dan mari kita tetap jaga kondisi kita. Kita itu berdampingan dengan virus yang ada ini, COVID yang ada ini, pandemi yang ada ini, dan semoga dunia pariwisata segera berangsur membaik. Amin. Dan itu semua lintas sektoral nanti akan mendukung sehingga kefokusan pembangunan di daerah Yogyakarta akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Lili, Ibu Titi dan juga Bapak Ari Wibowo. Ini waktunya dan juga ilmunya sangat luar biasa. Semoga bisa ditangkap baik dan juga menjadi manfaat yang baik juga untuk para masyarakat yang menyaksikan Anjang Sana. Salam sehat, salam semangat untuk Bapak-Bapak Ibu semuanya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Untuk pemirsa, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu setia menyaksikan Anjang Sana. Terima kasih juga untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga kondisi lekas membaik dan terus jaga protokol kesehatan dalam setiap aktivitas pemirsa. Akhir kata, saya Irin Anggun pamit undur diri. Salam sehat, salam semangat, sampai jumpa.